Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub wa bi fadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mau'ud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hubungan harmonis antara mertua dengan menantu. Kalau saja kita bicara permasalahan antara mertua dengan menantu, ini kayaknya nggak habis-habis. Ini cerita klise, cerita klasik, di mana baik itu dalam keseharian kita, nonton di sinetron, nonton di TV, Masya Allah. Tidak sedikit yang namanya mertua dengan menantu kayak kucing sama anjing. Ada aja permasalahan. Kenapa? Karena masing-masing tidak mau mendudukkan dirinya dalam porsi yang sesungguh. Bagaimana porsi sebagai orang tua daripada anak laki-laki kita? Bagaimana porsi sebagai perempuan, sebagai istri dari anak laki-laki mertua kita lihat. Yang namanya kita orang tua, ibu dari anak-anak kita. Kita yang mengandung, kita yang melahirkan, kita yang menyusui, kita yang antar sekolah, ngajarin ngomong, ngajarin jalan, yang nyuapin, yang nyebokin. Kalau dia sakit kita rela begadang. Anak kita sakitnya semakin parah, ya Allah kenapa tidak saya saja yang sakit, saya nggak tega lihat anak saya. Kita rela tidak mengenakan perhiasan demi anak-anak kita tercinta. Kita rela tidak pakai gelang, tidak pakai cincin, asal anak aja saya sarjana. Masya Allah. Yang namanya ibu luar biasa. Peribahasa mengatakan kasih sayang ibu sepanjang jalan gak ada putusnya. Walaupun anak kita sudah tua, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya turunan, tetap rasa sayang kita orang tua kepada anak tidak berkurang. Walaupun anak ngelawan, nyebelin, kadang-kadang ngejengkelkan, tetap kita doakan mereka. Betul apa betul? Ini pihak kita orang tua dari anak laki-laki kita yang pasti sangat kita sayangi. Sekarang dari pihak seorang perempuan yang menjadi istri dari anak-anak kita. Dia hendaknya menyadari betapa suami saya punya ayah, punya ibu. Di mana ibu suami saya menyekolahkan suami saya seperti ini. Sampai dia cakep, sampai dia ganteng, sampai punya penghasilan, rajin ibadah, taat sama orang tua, taat kepada Allah. Bergaul di masyarakat dengan baik, sayang dengan saya. Harusnya seorang istri pun punya pikiran yang ini. Kalau ini bertemu, klop. Mertua dengan menantu saling sayang menyayangi. Tapi ini dunia masalahnya. Ego masing-masing yang menyebabkan keributan yang tidak ada henti. Ibu bilang, ini kan anak saya. Saya yang nyekolahin, saya ngirit jajan. Dia wajib bakti sama saya. Kata istrinya, ini kan suami saya. Harus urusin saya. Kan udah nikah dengan saya. Resiko kenapa anaknya dinikahin. Masya Allah. Kalau masing-masing punya pendirian seperti ini, tidak akan ada titik temu. Akhirnya mertua benci kepada mantunya. Mantu benci kepada mertuanya. Sekarang Anda sebagai menantu berpikir pakai akal yang cerdas. Alhamdulillah saya punya suami seperti ini. Berkat didikan ibu saya, ibu mertua saya, ibunya suami saya. Yang pertama, Anda bersyukur
Kalau sudah syukur muncul, hati lega. Apapun yang dikerjakan oleh mertua kita, dia adalah orang tua suami saya. Artinya orang tua saya aman. Pikirkan oleh Anda para menantu. Terpikirkah kalau suatu saat di mana kita punya rumah tangga sekian puluh tahun kita bina, aman, damai, tentram, sentosa. Datang makhluk baru yang disebut dengan menantu dalam tanda kutip. Menantu kan bukan didikan kita. Menantu dididik oleh orang lain, besan kita. Latar belakangnya berbeda, pendidikannya berbeda, sukunya berbeda, bahasanya berbeda, budayanya berbeda, sekolahnya berbeda, ekonominya berbeda, semuanya berbeda. Disatukan dalam sebuah rumah tangga. Terpikirkah oleh Anda wahai para penantu, bahwa kami orang tua dari suami kalian ini menerima kalian yang selama ini tenang tentram, nggak ada ganjelan, menerima makhluk yang disebut menantu yang maaf dalam tanda kutip belum tentu kelakuannya semua menyenangkan kita. Betul apa betul? Bahkan kita mertua terkaget-kaget. Kok nggak tahu tata krama? Kok nggak tahu sopan santun? Kok begitu sama orang tua? Kok begitu gerakannya sama suami? Kok begitu gayanya? Kita bisa terkaget-kaget dengan kelakuan menantu-menantu kita. Saya yakin kita sebagai orang tua yang bijaksana, kita akan meredam perasaan kita. Biarin deh, yang penting anak saya mencintainya. Yang penting anak saya menyenanginya. Tapi para menantu, Anda harus menyadari bahwa tanpa kita orang tua suami Anda gak bakal seperti sekarang. Yang ada menantu, maaf dalam tanda kutip lagi, tidak semuanya tapi sebagian besar. Dia seolah-olah tidak mau nerima nasihat-nasihat mertua. Tapi kalau kebaikannya diterima. Kebanyakan menantu tidak mau memberi mertua, tapi mau diberi sama mertua. Kelihatannya pada menantu tidak mau ngalah sama mertua. Maunya mertua yang tunduk sama mereka. Mana bisa. Tidak mungkin Anda akan membalik tabiat orang ketika Anda masuk ke dalam keluarga orang. Yang benar, kalian sebagai menantu masuk ke dalam keluarga besar suami Anda. Karena menikah bukan hanya dengan suami Anda, tapi dengan keluarga besarnya. Kalian yang wajib beradaptasi dengan keluarga kami. Tanya bagaimana kebiasaannya. Tanya kepada suami kalian yang merupakan anak daripada kami. Apa yang digemari oleh mertua Anda? Apa yang disenanginya? Mana yang dia tidak suka? Lalu kalian sikapnya dirubah. Berusaha selalu menyenangkan mertua Anda. Ambil hati mereka. Banyak berdoa buat mereka. Jangan munafik. Apalagi menjauhkan anak-anak kami dari kami. Tidak sedikit saya melihat di masyarakat kita, menantu memutuskan silaturahmi suami dengan kita orang tuanya. Alangkah durhakanya kalian. Kalian ambil anak kami, tapi kalian jangan putuskan hubungan kami dengan anak-anak kami. Tolong. Yang membuat kami senang bahagia dalam hidup ini, anak, mantu, cucu-cucu kami. Itu yang membuat kami bahagia. Insya Allah. Mudah-mudahan kalian sebagai menantu mengerti kebutuhan kami sebagai mertua kalian.